Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang semakin jauh kita mencari tahu, semakin pusing pikiran kita, semakin ruwet pikiran kita, semakin cemas kita. Jadi saya ingin bercerita tentang 2 tahun yang lalu, tepatnya ketika saya sakit di bulan kedua. Saya sempat mencari tahu apa yang terjadi di saya. Dan ketika saya sempat sering mencari tahu apa yang terjadi di saya ketemu dengan orang yang sakit anxiety. Tapi menurut beliau itu bukan anxiety, namanya somatik katanya, penyakitnya itu somatik. Ketika beliau ke dokter, dokternya bilang sakit somatik. Di zaman itu tahun 80 sekian kala itu ya, orangnya sekarang berusia 72 tahun. Jadi ketika saya tanya, beliau bilang jangan mencari tahu tentang penyakit, nanti jatuhnya seperti saya. Karena beliau mencari tahu tentang sakit jantung, jadi dia berobat ke dokter, dia mencari, waktu itu belum ada informasi yang semudah di genggaman seperti sekarang ya. Beliau datang ke rumah sakit, beliau tanya tentang ciri-ciri penyakit jantung, ciri-ciri penyakit ginjal karena pinggangnya sakit, terus ciri-ciri penyakit tumor otak dan lain-lain. Beliau itu mencari tahu tentang hal tersebut, dan itu yang membuat beliau secara alam bawah sadar beliau meyakini bahwasanya beliau ada kemungkinan terserang penyakit tersebut. Yang pertama adalah otak, karena tidak bisa berpikir normal ya. Jadi pikirannya kacau terus. Akhirnya beliau berpikir bahwa beliau kena penyakit otak, dan ketika sudah hilang pusingnya, yang dirasakan adalah sakit leher dan pundak. Beliau sempat meyakini bahwa kemungkinan besar beliau kena stroke kala itu. Waktu itu beliau masih usia sekitar 30-an mendekati 40. Terus setelah sudah selesai dengan sakit kepala belakang dan pundak, beliau takut kena penyakit ginjal dan berobat di spesialis penyakit dalam. Dan karena seringnya ke dokter, akhirnya dokternya memvonis ada pengkristalan di dalam ginjalnya. Ya, semakin takut. Jadi beliau sakitnya panjang sekali dan stop and go seperti gitu ya. Jadi sembuh sebentar, sakit lagi, sembuh sebentar, sakit lagi, seperti itu terus. Karena dia mencari tahu terus tentang penyakit-penyakit yang ada. Jadi apa yang dia rasakan di dalam tubuhnya dinalar sendiri atau disimpulkan sendiri bahwa beliau mengidap penyakit tersebut. Sampai di kencing batu ya, yang terakhir itu, sampai berobat alternatif dan segala macam. Begitu saya sakit, saya ketemu dengan beliau, saya tanya, beliau berpesan kepada saya hanya begini: jangan mencari tahu penyakit yang di luar kemampuanmu. Dan ketika kamu sudah ke dokter, dokter itu memvonis penyakitmu apa, ya itu yang ditekuni untuk disembuhkan. Itu penting sekali itu. Jadi teman-teman begini ya, sering sekali ada pertanyaan, apakah sakitnya begini, apakah sakitnya begini, apakah sakitnya begini. Iya, memang seperti itu. Makanya dijuluki dengan 1001 penyakitnya. 1001 sensasi. Ada yang mengkategorikan 50 sensasi, ada yang mengkategorikan 70 sensasi, ada yang mengkategorikan sampai 100 sensasi. Beberapa YouTuber, orang-orang itu memberitahu seperti itu. Kalau saya enggak, males mau lihat. Ngapain juga, yang kita rasakan kita hilangkan gitu aja kalau saya. Jadi ketika teman-teman ada yang dirasakan, ya sudah disembuhkan itu aja. Ketika teman-teman sudah ke dokter, sudah EKG, sudah USG, terus sudah diberikan keterangan oleh dokter bahwasanya sampean itu hanya sakit lambung, ya sudah, selesaikan lambungnya. Ketika di tahap yang lebih lanjut, ketika sampean sudah ada anxiety-nya, terus sampean disuruh ke psikiater, sampean pelajari tentang menyembuhkan mental. Hanya begitu saja, sesimpel itu kalau menurut saya. Bukan berarti ini ya, saya sok ngomong kayak gini, bukan. Karena saya sendiri pernah sempat ya sebentar untuk mencari tahu perbedaan antara sakit jantung dan sakit lambung, perbedaan antara gejala stroke gitu, sampai saya mempelajari. Setiap saat saya belajar begini terus.
begini terus saya gerakkan terus, saya takut terjadi stroke di diri saya. Itu pernah terjadi dan saya stop. Kalau nggak salah sekitar 2 minggu saya konyol seperti itu ya, terus akhirnya saya stop. Dan yang saya pelajari hanya tentang lambung dan anxiety. Dan itu pun yang saya cari adalah cara mengatasi atau cara menyembuhkan atau cara meredakan. Hanya begitu saja. Dan yang saya simpulkan, saya bisa menyimpulkan bahwasanya sakit lambung itu kalau diobati secara medis tanpa anxiety maksimal 2 bulan kelar. Kalau lambung sampean ada yang luka besar atau ususnya sampai BAB berdarah, itu berarti ada dispepsia organik, organnya ada yang terluka. Dan penyembuhan terlama itu hanya 2 bulan. Ketika anak pesantren nih ya, anak pesantren, saya tanya ke dokter, itu banyak pasien yang dari pesantren. Rata-rata mereka ketika sudah endoskopi pun paling 10 hari sudah sembuh gitu, diobati. Saya tanya ke teman-teman yang dokter, teman-teman dokter ya. Banyak teman saya juga yang jadi dokter. Beliau mengatakan seperti itu. Dispepsia organik anak-anak pesantren itu yang makannya tidak teratur dan pikirannya kacau menghadapi ketatnya di dunia pesantren dengan hampir ujian dan ini dan itu, dengan pikiran kepingin pulang nggak kerasan itu. Ada cemasnya sedikit tapi tidak tergolong di anxiety disorder ya, hanya anxiety normal. Mereka itu sembuhnya itu paling lama itu 2 minggu kelar. Tapi ada banyak dokter menyatakan bahwasanya ada yang sembuh sampai 2 bulan. Dan itu maksimal. Setelah itu sudah sembuh, sudah. Lambung itu tidak akan kalau dirawat dengan baik dan benar dengan resep dokter, ya kita nurut dengan dokter, semakin cepat kita sembuh. Tapi kalau di anxiety-nya memang lama. Anxiety itu lama. Ketika sakit lambungnya itu terlalu lama dibarengi dengan anxiety, sampean itu menimbulkan trauma. Dan ketika terlebih orang-orang yang pernah mengalami panic attack ya, terutama seperti saya ini pernah mengalami panic attack 3 kali. Dan panic attack yang terakhir itu karena durasinya sangat lama dan itu yang membekas, akhirnya menjadikan trauma. Saya menakutkan terjadi hal tersebut untuk berulang di kemudian hari. Itu yang saya takutkan. Saya takut akan rasa takut gitu. Jadi takut akan rasa takut itu yang membuat saya konyol. Anxiety saya akhirnya tinggi. Dan ketika anxiety tinggi, otomatis memerintah lambung untuk memproduksi asam lambung. Dan ketika asam lambung tinggi, otomatis gas lambungnya menerobos ke kerongkongan, ke jalur atas. Efeknya apa? Jantung berdebar, dada panas, mual, tenggorokan seperti terganjal. Dan sebutlah 100 atau 1000 yang sampean sebutkan itu, saya pernah mengalami. Karena saya sakit anxiety disorder, psikosomatisnya juga, dan dispepsia. Semua yang sampean keluhkan, yang sampean tanyakan setiap hari dari WA, kolom komentar, atau dari apapun di Facebook, sama, saya juga mengalami. Dan itu bisa menghilang ketika kita tidak memikirkannya. Jadi cara paling mudah untuk menghilangkan sensasi psikosomatis itu adalah kita tidak memikirkannya. Jadi ketika kita makan aja, perut anget ya udah, ini masih produksi, berarti lambung saya lagi bekerja, selesai. Tinggal begitu saja. Ini asam lambung saya tinggi, kasih air aja buat netralin, selesai. Kalau air nggak mampu, kasih Promax, sudah selesai. Kalau anxiety-nya lagi tinggi banget, kenceng, nyerang, sampai nggak bisa tidur, sampai tidur kebangun lagi, stres banget, ya sebelum tidur minum omeprazol, hanya sekedar itu. Nggak sampai ke alprazolam, nggak sampai ke obat-obat yang zol-zol yang 30 mg sampai 50 mg, kandungannya tidak sampai ke situ. Saya hanya di omeprazol yang hanya 20 mg. Dan itu saya minum hanya 2 minggu kala itu. Terus setelah itu saya minum hanya ketika asam lambung saya tinggi. Dan sebelum tidur, saya tidak konsisten minum pagi malam enggak. Saya tidak mau karena saya nggak suka tubuh saya dimasuki oleh obat-obat kimia. Jadi saya melakukan hal tersebut. Saya hanya minum obat jika ada reaksi di dalam tubuh. Dan obat tersebut sudah dikasih saya dikasih pengertian oleh dokter bahwa obat ini untuk ini, obat ini untuk ini, yaitu yang saya minum. Sudah selesai. Setelah itu herbal, vitamin sebentar. Dan ketika vitamin itu saya nggak minum lagi karena vitamin itu bisa dikonversi ke makanan. Makanya saya lebih cenderung ke makanan yang nggak instan. Jadi makanan-makanan yang alami. Saya lebih seneng makanan alami. Contoh ini air kurma saya, tetap saya minum air kurma karena ini alami. Prosesnya hanya 1 kali itu. Tapi kalau lebih baik adalah kurma dimakan langsung. Tapi ini termasuk masih tergolong alami ya. Hanya di blender, disaring, diambil sarinya. Hanya begitu saja, air nabes.
Dan ini ada di hadis kalau nggak salah, Nabi suka sekali minum nabes ini. Saya hanya begitu saja. Saya konsumsi kurma, saya konsumsi jahe, saya pelajari tentang jahe, saya pelajari tentang serai, saya pelajari tentang kayu manis untuk melancarkan peredaran darah, dan saya pelajari tentang rempah dan rimpang tersebut karena alami, dan itu yang saya konsumsi. Mana yang dibutuhkan oleh tubuh saya pelajari. Oh, saya keliengan, tensi saya turun, berarti saya nggak boleh serai, saya nggak boleh kayu manis. Berarti yang dibutuhkan apa untuk menaikkan? Jahe. Tapi kalau tensi saya tinggi 120 ke atas, ya saya nggak boleh jahe, itu otomatis. Berarti harus diturunkan pakai apa? Serai, kayu manis, kapulaga, dan lain-lainnya. Jadi saya hanya mempelajari tentang tubuh saya. Tubuh saya ketika saya merasa seperti tekanan darah, tensi saya ini tinggi, saya turunkan. Ketika tensi saya rendah, saya naikkan. Begitu saja, selesai. Jadi hanya begitu, sesimpel itu saya menghadapi anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Tapi apakah bisa langsung sembuh dengan cepat? Ya tidak, toh ada prosesnya. Saya 1 tahun itu masih anxiety itu masih ada. Tapi setelah 1 tahun setelah anxiety tidak ada, ini hanya dispepsia normal saja seperti orang biasa. Dan ketika sudah masuk selanjutnya, akhirnya dispepsia itu semakin menghilang dan anxiety tidak ada, akhirnya bisa hidup dengan normal. Jadi begitulah cerita video hari ini. Terima kasih sudah melihat video saya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.